Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli a'arifakum binafsi ismi Reza Romansah ana talibah min qismil lughatil arabiyyah fil fasli salis al-ba. Wal an sya'ashrah lakum anil maudu pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Apa itu arti pendidikan? Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan percakapan-percakapan fundamental secara intelektual dan emosional. Sedangkan menurut J.J. Rouse, pendidikan adalah pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita akan membutuhkannya pada waktu dewasa nanti. Menurut Kurniawati menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Hal ini berarti setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan sejak dia dilahirkan, mulai dari pendidikan dasar yang diberikan orang tua selama masih bayi, seperti menggenggam, menggerakkan anggota tubuh, berjalan, hingga berbicara. Setelah kita menginjak masa kanak-kanak, kita akan mengayam pendidikan di sekolah. Selain pendidikan formal, seseorang juga memerlukan pendidikan karakter untuk menghadapi kemajuan zaman. Dikarenakan semakin berkembangnya iptek dan tak terkandung paham-paham baru, maka karakter seseorang harus dibangun supaya sesuai dengan peraturan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Teori merupakan suatu perangkat prinsip-prinsip terorganisasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Teori-teori pendidik. Yang pertama, pendidik klasik. Pendidik klasik artinya pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Pendidikan personal. Teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual. 3. Teori teknologi. Pendidikan teknologi yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidik dalam penyampaian informasi. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. 4. Pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Dasar kelembagaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terbentuk berdasarkan sukarela dan cinta. 2. Lembaga sekolah. Lembaga sekolah adalah lembaga sosial yang khususnya tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan. Dan yang ketiga, lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk kata kehidupan sosial dengan nilai-nilai dan tata budaya sendiri. Yang kedua, masyarakat dalam arti organisasi kehidupan bersama yang secara makro ialah tata pemerintahan. Tanggung jawab pendidikan di keluarga. Pertama, dorongan atau motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Cinta kasih ini mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab dan mengabdikan hidupnya untuk sang anak. Kedua, dorongan atau motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial ini merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang diikuti oleh darah keturunan.
Peran penting orang tua dalam pendidikan anak, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan anak, senantiasa menjadi pendengar setia anak, bisa mendengar keluhan, kebahagiaan, dan keseharian anak, memperhatikan pergaulan anak sehari-hari, mengatur waktu anak, berikan perhatian dan waktu kepada anak. Tanggung jawab sekolah dalam pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab yang meliputi 1. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut Undang-Undang Pendidikan. Kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara. Ketiga, tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional, pengelola, dan pelaksana pendidikan seperti para guru, pendidik yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dari kepercayaan orang tua kepada sekolah dari para guru. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehingga terjadi proses pelestarian dan penerusan nilai. Guru adalah kunci dalam menekankan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengajar dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, betapa pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan. Begitupun sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan-perubahan sosial. Masyarakat atau PENMAS atau juga dapat disebut dengan pendidikan non-formal PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh pendidikan informal dan non-formal di masyarakat. Pertama, kursus atau bimbingan belajar. Kursus atau bimbingan belajar di Indonesia termasuk dalam pendidikan non-formal. Kedua, homeschooling. Ketiga, pesantren. Keempat, partai politik. Kelima, pengajian. Keenam, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Ketujuh, organisasi relawan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pendidikan secara formal atau non-formal di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, untuk kami para siswa atau para mahasiswa atau para murid wajib untuk melakukan pendidikan. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan tertera dan terstruktur dengan baik. Pendidikan yang diperlukan bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tetapi pendidikan karakter untuk membentuk pribadi yang mempunyai sikap sesuai dengan norma-norma yang sesuai di masyarakat. Di Indonesia sendiri telah menekankan pendidikan karakter yang di setiap institusi pendidikan. Pemerintahan Indonesia juga sangat menekankan pendidikan sehingga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga berbagai peraturan pemerintah, serta perhatian pemerintahan yang selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui perbaikan sistem pendidikan. Tayyib farubama ila hadza minni syukran katsiran ala ihtimamikum wa atlubu afwa minkum minal khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.